Seakan saya itu nggak bisa tidur, gitu. Sampai mak saya itu bilang, udah tidur, udah tidur. Padahal saya itu nggak tidur. Waktu saya diam, saya merem. Padahal saya itu nggak merem. Saya itu keluar dari jasad saya. Saya diajak main sama teman-teman sebaya yang kata orang itu saya nyenggol anak jin kan. Saya diajak main sama anak jin. Lah waktu itu mak saya juga tidur. Tapi karena udah dirapal kan sama orang pintar itu, tiba-tiba mak saya itu melihat semua. Melihat juga? Melihat asli. Siapa yang turun dari badan saya, itu ada 4, 5, 6 makhluk, Mas. Sampai 6 ah? 6. Sampai semak saya itu nangis. Kok badan anak saya ada sampai 4, 5, 6 makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin. Masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin masih di alam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian ini juga sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Anto, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis, di mana seseorang pasti mempunyai pengalaman mistis. Dulu waktu kecil Mas Anto ini pernah masuk alam gaib karena tidak tahu menyenggol bangsa anak jin. Kita kan nggak melihat dengan makhluk gaib ya di sekitar kita, karena makhluk gaib. Jadi yang bisa melihat makhluk gaib ini kan hanya orang-orang tertentu. Semua makhluk gaib bisa melihat kita. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Kang Jin Misteri, Kisah Seram dari Pelosok Dunia. Pak Mas Anto, Alhamdulillah, Mas. sehat ya? Sehat. Makasih nih sudah sempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Jadi yang namanya bangsa jin, makhluk gaib semua ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Monggo Mas Anto ceritain. Oh, langsung aja, Mas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah dipanggil ke broadcastnya Kang Jin Senopati. Dan atas kesempatannya saya akan bercerita tentang kehidupan saya dulu. Waktu saya masih SD lah, tahun sekitar 92-93, saya itu masuk ke dunia gaib. Nah, langsung saja saya cerita begini, Mas. Waktu itu hari apa saya lupa, Mas ya. Waktu saya masih kelas 4 lah, 4 SD. Saya sekolah di Sapuro, Pekalongan. Nah, itu dekat, sebelahnya dekat makam umum. Nah, di situ ada pohon besar. Itu pohonnya itu kalau nggak salah pohon asem. Nah, biasa anak-anak sekolah kalau zaman dulu kan beda zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan katakanlah kayak ngerengges lah gitu. Habis olahraga waktu itu, Mas ya, kita habis olahraga selesai. Biasa anak-anak teman-teman sebaya itu kan bermain ke seberang sekolahan. Itu di situ ada pohon asem. Nah, waktu itu kan memang tradisi anak-anak itu sering balang-balang pakai batu biar kena asem ya. Lempar batu. Terus ada asam jatuh baru kita makan. Jadi kita makan. Lah waktu itu sudah dapat asam kita makan, terus kita pulang ke sekolah lagi. Terus dalam keadaan kita itu masih pakai baju olahraga lah, baju olahraga sih. Lah waktu itu kita itu bermain sama teman sebaya lah. Kita itu di apa? Kayak main kejar-kejaran. Waktu dikejar-kejaran itu saya dikejar terus nih sama teman saya yang inisialnya itu J lah. Nah, waktu itu saya capek, terus tiba-tiba teman saya yang berinisial J itu langsung narik kaki saya.
Lah narik saya itu, terus kaki saya itu ditarik ke atas. Terus saya dijatuhkan dari atas, der. Tiba-tiba kepala saya kok sakit tuh. Terus saya kan katakan kayak mutah lah. Terus saya nangis kan, karena anak kecil kita nangis sakit. Kita pulang diantar Pak Bon kan. Jadi kita antar Pak Bon pulang, terus kita ditanya sama nenek waktu itu yang sering ngomong saya kan nenek. Nah waktu itu kan nenek saya memang terkenal galak sih mas. Dia bilang kalau bahasanya Indonesia kan, kamu kenapa? Saya dibanting mak sama siapa? Sama inisial J. Langsung karena sama nenek saya langsung disamperin ke sekolahan, carilah anak itu. Lah waktu itu di sekolahan itu nenek saya kan marah-marah. Memang tabiat nenek saya itu memang pemarah. Iya. Galak itu. Ya saking sayangnya kan sama cucu ya. Itu yang namanya J itu dimarahin kan. Lah inisial J itu kan bingung. Saya nggak banting nek. Untungnya ada saksi teman-teman di sana bilang, nek inisial J ini nggak banting nek. Itu cucunya nenek itu muter-muter sendiri, nggak ada yang ngejar. Tapi cucu saya bilang kamu yang banting. Padahal saksinya itu yang banyak itu bilang nggak ada yang ngejar. Nggak ada yang banting juga. Nggak ada yang banting. Mau habis ngejar istirahat, duduk. Saya muter sendiri. Nah terus yang banting siapa? Sampai nenek saya itu masih nggak terima. Akhirnya nenek pulang. Habis itu saya mulai merasa sakit, Kang. Setiap malam saya itu sakit, seakan saya itu nggak bisa tidur. Sampai mak saya itu bilang udah tidur. Padahal saya itu nggak tidur. Waktu saya diam, saya merem. Padahal saya itu nggak merem. Saya itu keluar dari jasad saya. Saya diajak main sama teman-teman sebaya yang kata orang itu saya nyenggol anak jin kan. Saya diajak main sama anak jin. Itu anehnya itu Kang ya. Di alam gaib itu nggak ada siang Kang. Itu adanya itu malam gemendu apa katanya karang Jawa itu. Hampir seperti maghrib, hampir seperti terang bulan. Jadi alam bayung gitu ya? Lembayung, itu alam gaib gitu ya. Itu setiap malam saya itu nggak tidur sebenarnya. Saya itu diajak main, tapi memang nggak nyakitin. Saya aku sendiri memang nggak nyakitin. Terus saya itu diajak main ya umumnya anak kecil main lah. Main petak umpet, tapi saya itu disuruh nunggu aja. Habis saya suruh nunggu, terus habis main saya digendeng lagi sini gitu. Tapi memang nggak nyakitin, tapi kan saya nggak makan, nggak minum, perut sakit, tapi nggak mau tahu. Terus saya digendeng terus sama makhluk itu. Berarti merasain sakit perut Ya kayak sebenarnya lapar, tapi kan karena gimana lagi, kita jadi lapar-lapar enggak lah. Selama berhari-hari Kak. Itu singkat cerita, kita itu setiap ada tarahim, baru kita itu sadar. Kita sadar, saya kan ngerintih kan sakit, mak. Lama saya bingung mau makan, nggak mau. Cuma mau minum. Minum makan sebentar mutah. Sebentar mutah minum lagi. Itu sampai berhari-hari gitu Kang. Taunya mak saya itu kan saya cuma tidur, padahal nggak tidur. Setiap jam 4:30 sampai jam 5 itu saya masuk alam gaib. Jadi mak saya itu nggak tahu. Saya bilang mak saya takut. Mak saya bingung, udah tidur ada mak nggak apa-apa. Tapi mak nggak tahu kita itu nggak tidur sebenarnya. Berarti dilihat maknya tidur itu. Tidur, orang lihat sampai seluruh orang lihat tuh, orangnya jenguk itu orang kampung, tahunya saya tidur, padahal saya nggak tidur. Sampai jam 4:30, jam 5 mulai saya nggak sadar.
sadar-sadar tarahim. Tarahim subuh itu. Tarahim subuh baru saya itu baru sadar. Nah, gawat. Jadi itu setiap hari itu main terus. Jadi nggak makan, nggak minum, tapi diajak main terus. Sampai ada apa? Sampai ada guru datang. Pas siang saya posisi sadar. Guru datang, tapi badan saya itu apa? Segini kan. Kurus. Udah mata jegong. Udah, waduh, udah pucat lah. Sampai mak saya itu sudah, wah, sudah ikhlasin gimana. Sampai berhari-hari setiap orang berkata-kata bawa ke sana, bawa ke sana, langsung berangkat. Tapi hasilnya nol lagi. Nihil. Sampai berterus-terus ya gitu terus kan. Sampai suatu saat kita menemukan, mak saya menemukan orang yang pernah terjadi seperti anaknya itu kan. Bilang, apa sih anak saya sakit gini, Mas? Oh, bawa aja ke sana. Lah saya nggak tahu, terus diantar. Terus katanya yang saya dengar dari mak saya itu ibu saya disuruh nyediain ayam yang warnanya apa putih, apa tadi saya lupa kan? Ayam Jawa, terus sapu lidi yang jantan, yang lagi katanya jadi lanang katanya. Soto lanang nggak tahu, wong mak saya itu orang awam, keluarga saya itu awam, nggak tahu masalah gitu. Ya katanya mas saya bilang, dah borongan aja pak. Oke, saya nggak tahu. Ya. Terus waktu itu langsung, ya dah gimana lagi, dah borong. Akhirnya mak saya pulang dengan membawa soto lanang, sapu lidi yang jantan katanya ya. Nah, itu harusnya itu kalau saya tidur di ranjang, mak saya di bawah, tapi nyungsang kayak gini mas. Lah waktu itu mak saya juga tidur, tapi karena udah dirapal kan sama orang pintar itu, tiba-tiba mak saya itu melihat semua. Melihat asli. Siapa yang turun dari badan saya itu ada 4, 5, 6 makhluk mas. Sampai 6 lah? 6. Sampai semak saya itu nangis. Kok badan anak saya ada sampai 4, 5, 6 makhluk yang keluar dari badan anak saya katanya itu. Langsung dengan rapalan yang tadi sudah dirapal sama orang pintar itu, tiba-tiba tangan mak saya itu nyabet mas, nyabetin terus sampai hilang semua. Waktu itu sebelum disabet ditanyain, kamu siapa? Ada yang namanya Kuncung, ada yang namanya siapa, entah. Itu wajahnya itu nggak ada yang sempurna kan. Wajahnya apa mas? Dia separuh bagus, yang separuh hancur. Kadang nggak bentuk wajah, ada yang wajahnya rata, ada yang wajahnya berdarah, campur ya? Campur. Lalu sampai mak saya itu di sisi lain takut, di sisi lain berani marah, soalnya kan anaknya kan. Ini apa gitu? Aduh, aku kenapa gitu. Padahal mak udah pasrah. Anak mak kan waktu itu 5. Itu yang 2 laki semua tapi mas, yang 2 itu sudah meninggal, udah mulai jalan meninggal. Yang 2 udah mulai mau bicara meninggal. Terakhir saya itu, kalau orang Jawa bilang itu mbarep urip. Ini sudah mau meninggal lagi waktu itu. Sudah SD lah kena itu ya makhluk. Itu alhamdulillah mungkin Gusti Allah yang menunjukkan mungkin ya. Akhirnya jodoh.
Akhirnya setelah itu disabet, akhirnya pada keluar, pada pergi. Lah akhirnya besoknya itu saya itu mulai bisa bilang, Mas, aku ngelih. Lapar ya, Mas? Kalau bahasa saya lapar, Mak. Mak saya langsung nangis. Baru berhari-hari anak saya bilang mau makan. Ternyata saya sakit itu sudah 1 bulan, Mas. Sampai 1 bulan nggak makan, berarti? Nggak makan, cuma makan muntah, Muntah ya? minum, terus muntah lagi. Jadi kita makan itu paling secuil. Waduh, kawat aku. Aduh, ini kenapa saya tahu waktu itu kan kita nggak tahu kok tiba-tiba saya begini. Ya. Kurus, Mas, ya? Ya nggak kurus lagi. 1 bulan. Ya kayak badan kayak triplek. Triplek. Wah, tipis banget. Waduh, kalau jalan ada udah semboyongan. Berarti kalau orang kena tipes itu ya? Lebih, Mas. Lebih. Kena tipes kemungkinan bisa sembuh kalau ada penanganan dokter, itu bisa diasup gizi, bisa diinfus. Kalau itu zaman dulu mau masuk rumah sakit aja bingung, Mas, saya juga bingung masuk rumah sakit gimana caranya untuk, aduh, alternatif aja panggil orang pintar. Ternyata memang saya itu bukan sakit, Mas, memang saya ini masuk ke alam gaib. Wah, gawat. Di situ itu waktu itu lama sekali, Mas. Waktu itu sangat lama. Seakan-akan 1 bulan di dunia nyata, di sana itu kayak setengah tahunan, Mas. Setiap hari itu saya pasti ke alam gaib. Setiap jam 4:30 sore ya, sampai jam 5 sekitar jam itu mulai alam gaib saya masuk. 12 jam ya? 12 jam. Ya. Terus kita sadar-sadar pas ada tarahim. Kembali ke alam nyata. Alam nyata. Tapi keadaan lemah lunglai. Jalan nggak bisa. Harus digendeng. Dilepas jatuh. Aduh. Setelah itu alhamdulillah mak saya bisa dapat orang yang cocok. Lah itu yang istimewanya itu, Mas, soto lanang itu, Mas, istimewa. Kan sapu lidi ya? Sapu lidi. Kayak apa yang soto lanang itu loh? Ya katanya ya seperti sapu lidi biasa pada umumnya. Sama. Tapi tahu ya, saya juga nggak tahu. Ya. Soto lanang itu seperti apa? Padahal kan sama bentuknya. Sama. Kata orang itu agak panjang apa gimana, langsung kurang nggak tahu ya. Ya. Karena saya itu bukan tidak pernah menggeluti kayak gitu. Ya intinya soto lanang gitu. Wong mak saya juga nggak tahu. Itu yang ngasih juga bapaknya yang orang pintar itu. Yang ngobatin saya itu. Ada berapa sih yang dipakai itu banyak? Ya itu kemungkinan ya apa banget tapi tipis, tapi kan ngelebar lah, gitu, dilebar itu sebenarnya buat kerenah aja, kerenah. Habis itu juga nggak ada sapunya, sekarang sudah hilang. Itu berarti Mas Santo ini masuk ke alam gaib ya, pas kudu diajak main. Ini penduduknya sama nggak di alam nyata itu? Hampir kata penduduk. Cuma aku dan teman-teman yang ngajak saya itu seperti kita itu berada di alas ya. Alas, hutan. Ya hutan setengah, nggak terlalu hutan lah. Setengah berarti kayak hutan, tapi nggak terlalu lebat lah. Tapi nggak ada penduduk rumah atau gedung, itu nggak ada. Waktu itu kayak nggak ada. Terus diajak mainnya seperti apa, Mas? Ya kayak pada umumnya anak kecil ya, peta umpet, seprengan. Zaman-zaman dulu itu. Jadi kita itu nggak disuruh ikut. Mana melihat itu? Cuma kita disuruh nemenin. Iya. Harus nemenin, digendeng, duduk.
dia main. Terus kalau makhluk itu sudah bosan, pindah tempat lagi, saya digendeng lagi. Udah berapa sih? Sekitar ada 6 orang, ada 6 makhluk waktu itu. Tapi wujudnya sama nggak? Waktu itu hampir sama. Kayak apa sih mas fisiknya mas? Ya normal, Normal kayak kita gitu? kayak kita. Tapi yang emak saya lihat nggak normal. We. Tapi waktu saya lihat sendiri ya normal. Ya wujud, ya nyata. Ya nggak ada yang kepalanya, nggak ada yang cacat. Semua itu sempurna. Tapi dirasain lama nggak di situ? Banget mas, Lama banget? banget. Sampai lapar itu ya? Ya kayak perut saya kok kayak Nggak minum? nggak makan oke, terus. Tapi kan mungkin makhluk itu kan makan sari-sari mas, mungkin. Jadi anak sebaya itu kok nggak pada makan, nggak pada minum. Saya juga kan lapar. Oke. Tapi kok itu saya ngikut aja. Oke. Ya saya juga nggak diajak main, nggak diajak, cuma disuruh nungguin. Gendeng lagi nungguin. Lah bisanya emak saya tahu itu anak jin, itu bapak yang ngobatin itu ngomong itu anaknya ibu itu nyenggol anak jin. Terus mereka nggak terima. Nah saya diikutin terus sampai kena Kang. Kalau belum kena mungkin masih terus. Ini pas awal masnya lempar-lempar pohon asem itu, masnya yang dilihat apa mas? Ya nggak lihat, cuma pohon asem sama asem-asemnya itu. Iya. Kita incarnya cuma asemnya, kena der, jatuh. Saya makan. Dan nyenggolnya nyenggol. Lah mungkin karena kita nggak lihat, mungkin kita nginjak atau nyenggol yang ada di bawah. Soalnya kan mungkin itu alamnya sana. Duh, waktu itu saya nggak tahu anak jin. Waktu emak saya juga, aduh kok bisa begitu. Saya dimarahin waktu itu, kamu kok mainnya sampai ke kuburan. Lah mau gimana lagi? Wong memang biasanya di situ mainnya di kuburan. Soalnya di sekolah kan ada peta. Nah, keluar peta kuburan. Kuburan umum ya? Kuburan umum. Bukan kuburan Habib kan di belakangnya. Itu yang sebelah SD pas. Yang ada jual apa itu? Yang dengan bilang itu rempah-rempah minuman. Rempah-rempah itu. Lah itu sebelahnya ada SD lah itu di situ. Ada kuburan umum kan itu. Nah, itu sebelahnya ada kuburan. Tapi pohonnya masih ada mas. Kalau sekarang nggak tahu ya, saya kurang merhatikan lah. Ya. Tuh besar nggak sih pohonnya dulu? Wah banget mas. Berarti mungkin sudah angker. Wah, sudah lama itu. Besar mungkin kalau dipeluk itu mungkin nggak nyampe mas. Nggak nyampe. Mungkin rumahnya mereka. Mungkin. Tapi katanya kan masnya dikejar-kejar atau ngejar ini pas waktu. Saya dikejar. Buat kejar ya? Kejar teman. Saya lihatnya kejar teman. Yang inisialnya J itu ya. Kirain J itu ngejar terus. Waktu itu begitu saya kena, saya ditarik kaki. Banteng. Kaki saya di atas ke atas. Terus saya dijatuhkan dari atas. Saya pikir, setelah saya besar nih ya, saya pikir, apa mungkin teman sebaya kok bisa ngangkat? Hebat banget tenaganya. Waktu itu mungkin, benar ini. Memang isi inisial J itu nggak salah. Apa mungkin dia bisa ngangkat kaki saya? Kan sebaya. Waktu itu saya mungkin habis sudah besar segini kan saya sudah tua sadar, oh memang alam gaib ini. Ya sampai sekarang yang inisial J itu masih teman saya mas. Pas sekarang. Sampai sekarang teman saya. Tapi mungkin kita malu ya kalau bahas dulu gitu. Sudah dulu ya biar dulu lah. Tahun 90-an lah. 293. Jadi Soeharto ya. Soeharto. Itu jam berapa sih waktu main itu ya? Kalau orang bilang itu tengangi mas. Oh, jam Baru sekitar jam 11 siang lebih.
Sekarang biasa main di situ ya. Kayak di situ lah, sekolahnya kan di situ. Nggak jauh ya. Iya, memang sudah kita lihat kuburan itu sudah biasa, Mas. Bukan paranoid lah. Sudah biasa kita lihat. Nggak takut lah, udah biasa. Berarti kan kalau zaman-zaman waktu dulu masnya kecil kan belum ada HP ya. Kalau Belum sekarang ada HP. ada, belum ada. Dulu boro-boro HP masuk. Waktu itu yang terkenal itu mungkin Roger, Brick. Break, Nah, mungkin kayak gitu. Itu pun saya nggak tahu. Yang tahu paling itu dulu main game buat itu, cuit gitu, SD itu kan. Nah, sekarang ada apa sih Mas ya? HP. TK pun juga sudah main apa HP. zaman sekarang dulu masih lari-larian peta umpet. Oh iya, Ya, sudah nggak ada Mas mungkin. itu enggak. Zaman sekarang mungkin peta umpet atau seprengan Udah atau nggak apa, ada. sudah nggak musim. Nggak musim. Zamannya sudah apa ya? HP. Kalau dulu memang alami, memang belum modern mungkin Mas. Kalau suasana sekarang sama dulu itu enak dulu ya Mas ya? Kalau suasana asri itu asik dulu, Dulu ya Mas ya? tapi perlengkapan kemajuan asik sekarang. Kemajuan asik sekarang. Iya. Kalau dulu kita itu mau apa namanya? Mau beli apa-apa gitu. Mau pindah rumah aja takut kalau di arah kidul itu nggak ada angkutan. Dulu kan gitu sih Mas. Oh, iya. Wah, jangan pindah ke sana, nggak ada angkutan, susah. Sekarang malah arah kidul yang laku. Nah, mayoritas penduduk sudah punya motor semua. Iya. Kalau dulu kan serba naik kol, apa naik beca. Dulu kan gitu Mas. Kalau bis itu pun jarang. Kol beca. Rame dulu itu ya. Rame dulu asik. Oke, berarti nggak ada, berarti kita kembali ke masalah masuk alam gaib, tapi nggak ada makhluk-makhluk seperti pocong, kuntilanak, Nggak ada. Mas. Sama ya, Nggak ada. cuma alamnya beda. Alamnya cuma beda, nggak ada siang lah. Lembayung itu. Lembayung. Tapi suasana aroma-aroma Ya sama. sama. Sama seperti kita hirup udara sama. Tapi ada rasa takut nggak Mas pas waktu diajak main? Nggak takut. Lah kita kan nggak sadar kalau dia itu bukan orang. Iya. Kalau kita tahu dia itu bukan orang ya kita takut lah Mas. Kita nggak tahu tiba-tiba kita ada di sana di alam Gaib itu. gaib. Berarti selama Masnya sakit, sebelum sadar Tarem ini berarti langsung dibawa ke sana gitu. Iya, saya langsung ke sana, langsung main. Padahal di rumah kan ya. Saya di rumah jasad saya. Berarti seperti mati suri dong Mas ya? Ya, yang keluar itu cuma dalamnya saya, Sukma. sukma saya keluar, diajak main. Saya juga nggak lihat, saya juga nggak lihat jasad saya. Oh nggak, saya tiba-tiba aja keluar. Tapi dikatakan warga terus orang-orang di sekitar katanya tidur itu ya. Tidur. Orang yang lihat itu tidur. Jam 5 sore ya. Jam 5 sore sampai jam 5 sekitar jam setengah 5 sampai jam 5 itu alam gaib sudah mulai buka Mas. Bagi saya pribadi entah orang lain. Intinya kalau saya yang menyadari kalau jam setengah 5 atau jam 5 itu alam gaib sudah buka Mas. Berarti kalau jam-jam gini sudah Ini ya sudah alam gaib sudah jalan ini. Sudah. yang anehnya kenapa setiap Tarem kok pulang ke Nah, alam nyata? itu saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu itu. Kok bisa kalau tarahim kita tiba-tiba pulangnya kapan? Tiba-tiba saya sadar. Secepat itu Mas. Apa mungkin kata orang dimensi gaib sama alam nyata itu nggak ada batas Mas katanya. Sekali tep masuk, sekali tep hilang. Mungkin kayak gitu Mas. Tiba-tiba Tarem saya sudah sadar. Aduh. Saya panggil mak. Lah, mak saya kan terus bangun kan. Ini selama 1 bulan ini berarti sama tempatnya Mas? Mainnya? Iya, ketika di bawah itu. Ya mungkin sama. Orangnya juga sama. Itu terus orangnya itu terus. Nggak ada yang berubah. Kayak saya dimain sama jenengan. Ya sama kamu terus we.
nggak berubah. Mungkin orang yang lihat, orang yang main itu nggak sempurna. Separuh wajah hancur, separuh wajah manusia. Yang dirasakan selama sakit ini kok nggak bisa makan ya? Yang Iya. dirasain apa Mas? Perut enek. Sekali lapar. Alah, mungkin sudah kelamaan jarang masuk nasi banyak. Gitu. Setiap makan perut saya nolak, saya selalu muntah. Diminum, nanti dikeluarin lagi. 1 bulan mungkin kena serawan ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa jadi. Tapi kata orang pintar itu pakai sodo lanang. Ah, ah. Selamatannya ada nggak Mas? Waktu itu ada selamatan, waktu itu karang dulu saya kan ngaji ke Nurul Komar. Nurul Komar itu alamnya itu Kergon, pembimbingnya Pak Kiai Suudi, almarhum sekarang. Dulu saya sekolah di sana. Waktu itu bapak saya bilang dah namanya diganti. Terus bapak saya punya nama ada diganti. Nah, waktu itu selamatan itu kita karena kita itu muridnya beliau Pak almarhum Kiai Suudi. Terus bapak sowan ke Pak Kiai Suudi almarhum untuk datang ke rumah untuk mendoakan lah biar yang diganti nama ini biar sehat, biar ya alhamdulillah sampai sekarang Mas Sembuh ya? sembuh sampai gemuk. Benar-benar kurus dulu Mas? Wadah Mas, mungkin ditimbang itu 25 kilo mungkin. Itu kelas 4 SD itu, waduh. Berarti yang ngasih saran sodo lanang ini Pak Suudi, Bukan orang lain. orang lain. Yang ngasih selamatan ini Ya, Pak Kiai. kalau yang selamatan Pak Kiai Suudi almarhum. Ya alhamdulillah berkat beliau sampai sekarang Masih sehat Mas? alhamdulillah saya paling sehat, masih bisa bekerja sampai sekarang. Saya sudah punya anak. Dan anak saya sudah besar-besar. Oke. Alhamdulillah kewarasan. Ya mungkin kita mendoakan kepada Pak Kiai Suudi almarhum, semoga yang terbaik di sana. Amin. Kalau boleh tahu sedikit cerita nih, almarhum Pak Kiai Suudi ini gimana Mas sosoknya pas waktu sama beliau itu Mas itu? Pak Kiai Suudi itu kalau ada pelajaran tajwid Mas ya. Iya. Pelajaran tajwid itu namanya Ustadz Syafa. Wah keras banget Mas. Kalau Pak Kiai Ustadz lah, kalau dulu namanya Ustadz ya, Ustadz Syafa nggak masuk. Terus yang makilin itu Pak Kiai Suudi. Kita kan tahu Pak Kiai Suudi itu kepala sekolah, kepala madrasah Nurul Komar. Wah kita takut. Aduh Pak Kiai Suudi. Padahal dia lucu suaranya Mas ya? Iya lucu itu bagi khalayak umum. Ya. Tapi bagi muridnya tetap Mas. Kita sebagai murid kita kan takut. Apalagi saya duduknya paling pojok arah kiri. Itu kalau pelajaran pasti tajwid tuh. Buka Al-Quran. Sampai berapa? Surat apa? Dibaca mulai dari arah kanannya Pak Kiai kan, berarti arah kiri saya kan. Nah, saya yang pertama, Mas. Waduh, ngerotok sama keringat dingin. Padahal kita bisa, tapi menghadapi beliau beda itu. Kita merasa berat banget tuh. Memang berat Pak Kiai Suudi bagi saya. Memang beliau sosok yang apa ya? Bagi murid saya kayak menakutkan bagi saya. Tapi beliau bagus orangnya, pinter, terus sebenarnya nggak kalah sih. Cuma saya takut dulu. Sampai anaknya pernah satu sekolah sama saya. Oh, satu kelas. Satu kelas. Gus Hakim. Gus Hakim dulu kakaknya namanya, karena namanya itu siapa? Gus Jawahir. Iya. Jadi kayak kelas saya. Katanya ada lagi nih kakaknya lagi, saya mungkin sudah nggak ingat dulu ya. Gus Fatur Rahman kakaknya mungkin. Yang saya akrab itu Gus Hakim.
Itu pernah satu. Yang lucu. Nah. Sampai sekarang kadang kita pernah ketemu di masjid, di musola Sapuro makam Habib Ahmad waktu Iya. beliau mulang rutinan di sana. Pernah saya samperin, saya ajak makan di belakang. Alhamdulillah masih sehat, beliau sehat. Saya juga masih alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah berkat Nurul Komar sedikit-sedikit saya bisa membaca Al-Quran lah. Tapi yang jadi kiai anaknya semua atau cuma berapa itu? Mas? Insya Allah semua. Semua jadi kiai ya? Semua. Gus Rohman, Ya. Gus Jawahir, sama Gus Hakim. Gus Hakim itu yang masih sekarang. Ya masih sekarang, masih kayak kondang lah. Ya, kondang. Kondang. Asik nih orangnya asik. Itu kan mirip banget dengan Pak Kiai Sudi almarhum. Ya, ganteng mana ganteng. Itu dari dulu kecil ya, pasti kan di wilayah Kalongan pasti tahu semua almarhum Pak Kiai Sudi. Ya. Sapura atau Kregon ya? Kregon. Kregon ya. Kregon gang tepatnya gang 11. Pasti kan seluruh Kalongan tahu ya Mas, beliau ini sangat lucu banget ketika manggung gitu. Mas ngisi acara pengajian, acara maulid Rajapan, pasti seluruh Kalongan pasti tahu, dan juga Gus Hakim yang masih sekarang masih dipanggil ya. Iya, masih eksis lah. Eksis ya. Eksis. Nah, berarti cukup ya Mas ya? Insya Allah. Oke. Amin. Oke guys, inilah cerita dari Mas Atta. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi yang namanya makhluk gaib bangsa jin memang ada yang disaksikan dengan beliau Mas Atta. Kita kan sudah panjang lebar bercerita ya Mas Atta ya. Ya. Apa yang pelajaran kita petik nih? Yang pelajaran kita petik itu gini Mas. Kalau kesan saya itu bahwa makhluk hidup itu memang, makhluk gaib itu memang ada. Ya. Kita nggak bisa memungkiri, memang ada. Saya yang mengalami, saya yang telah katakanlah korban makhluk gaib, saya masuk ke alam situ. Itu kesannya saya itu nggak ada siang Mas, nggak ada siang. Semua itu musimnya itu sendu. Sendu itu intinya bagi saya itu malam enggak, terus terang enggak. Jadi di situ itu kayak Mas bilang tadi apa? Lembayung. Seperti kayak ada padang bulan gitu. Jadi yang kelihatan itu kayak sinar bulan, itu di situ. Nah, terus pesan-pesan bagi saya mulai jam 4:30, jam 5 itu alam gaib sudah mulai terbuka Mas. Menurut saya loh. Intinya kalau menurut saya anak kecil kalau jam segitu itu harus sudah mandi, sudah bersih. Soalnya jam segitu itu jam rawan itu. Jam alam gaib, pintu gaib terbuka. Nah, nanti alam gaib itu sementara hilang itu pas tarahim. Itu yang saya rasakan. Itu sebulan itu. Mungkin kalau saya jalani seperti setengah tahun ya. Ternyata yang saya jalanin itu nggak ada apa namanya, kayak kita nggak sadar-sadar, kita dalam terus. Ternyata sudah 1 bulan. Yang dirasakan sakit ya. Sakit. Nggak makan. Padahal kayak cuma sebentar, tapi lama banget, lama sekali. Berhari-hari setiap malam, terus kapan ada siang itu saya yang alam gaib itu pengen jauh paling siang nggak ada siang, sendu terus kita takut. Ya intinya kayak gitu. Lebih hati-hati lagi ya Mas. Jadi kalau kita di tempat kayak angker gitu harus jaga sikap. Jangan katakanlah kita melempar apa yang nggak penting. Seperti saya nggak penting kita lempar-lempar asam, cuma mau makan asam, ternyata kita malah justru kena imbasnya. Ya harus jaga hati-hati ya, bahwa alam gaib dan alam nyata itu selalu berdampingan. Saya caranya. Ya semoga ini
pengalaman buat saya pribadi, mungkin ya pengalaman buat teman-teman semua yang menyaksikan. Semoga jangan ada lagi seperti saya. Iya. Ya nggak penting, nggak usah dijalani, nggak usah mata-mata apa lempar-lempar, nggak penting. Apa kita bicara nyanyi-nyanyi di tempat yang kayak angker, janganlah, gawat. Cukup Mas ya. Oke. Oke. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancil Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis, makhluk gaib, alam gaib, semuanya memang ada ya Mas ya. Allah itu maha gaib, kita harus saling percaya dengan mereka, jangan sekali-kali menantang dengan makhluk gaib. Setiap kita berantisipasi dimanapun kalian berada dan juga kita berada, kita harus waspada ya Mas ya, karena kita tidak tahu mereka itu berada di mana. Mereka juga melihat kita mana kita berada, mereka melihat tapi kita nggak bisa melihat. Pelajaran yang Mas Anto ini kan memang betul menyenggol anak bangsa jin, kita nggak tahu semua. Pokoknya jaga sikap, jaga ucapan dimanapun kalian berada. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit. Kang Jin Misteri, kesasaran dari pelosok dunia.